Edarkan narkoba di lapas, artis Amar Joni dilimpahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah terkait kasus pemerasan dan TPPU. Amar Joni kembali berurusan dengan hukum karena terlibat dalam peredaran barang narkoba. Ia diduga mengedarkan narkoba di dalam rumah tahanan bersama 5 tersangka lainnya. Amar diduga berperan menyimpan barang haram itu sebelum diedarkan. Sebelumnya ia menerima narkoba dari seseorang dari luar rutan. Tersangka MAA alias AZ ini sebagai gudang, istilahnya seperti itu berdasarkan BAP dari tersangka. Gudang dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di hutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Ini merupakan keempat kalinya Amar Joni terlibat dalam perkara narkotika. Setelah pelimpahan tahap 2 ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Jakarta Pusat akan langsung menyusun surat dakwaan sebelum akhirnya kembali dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan. Tim Liputan News melaporkan. Persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang Kamis siang. Sidang beragendakan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa menilai Nikita terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa pun menuntut Nikita dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Kuasa hukum Nikita pun menyampaikan jaksa tidak konsisten terhadap dakwaannya. Sebelumnya dalam persidangan telah dihadirkan sebanyak 19 orang saksi, termasuk 4 saksi yang meringankan Nikita Mirzani, 10 saksi ahli, hingga lebih dari 30 bukti baik cetak maupun elektronik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, JB Jasin, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pencuri sepeda motor yang sudah beraksi di 5 lokasi di Mojokerto, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Sementara itu 3 wanita diduga terlibat pencurian mesin pendingin ruangan dengan berpura-pura menjadi pemulung. Inilah rekaman CCTV saat kedua pelaku beraksi di sebuah warung kopi, Jalan Raya Desa Gempol Krep, Kota Mojokerto. Pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik pelayan warkop. Polisi akhirnya menangkap pelaku MA 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Balong Panggang, Gresik. Namun karena melawan, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Polisi juga menangkap MR 19 tahun warga Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik. Pelaku telah melakukan aksinya di banyak tempat. Pelaku adalah seorang residivis yang telah banyak melakukan pencurian sebanyak 5 kali. Totalnya ada 4 unit yang sudah dicuri oleh tersangka. Ya, masing-masing ada di Perak Jombang, kemudian ada di Kemanggi di Kabupaten Mojokerto, kemudian di Gedek sendiri juga ada, kemudian satu lagi di Lamongan. Polisi menyita sepeda motor hasil kejahatan, kunci T dan puluhan plat motor yang diduga adalah hasil kejahatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebuah truk pengangkut jeruk dihadang polisi di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Truk itu rupanya menyelundupkan 12 kg sabu dari Sumatera. Sebuah truk pengangkut buah jeruk ini dihentikan petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat melintas di ruas tol Cikampek, Jawa Barat. Petugas sebelumnya sempat terlibat aksi kejar-kejaran dari arah Jakarta menuju Cikampek hingga akhirnya berhasil dihentikan paksa truk di kilometer 31. Dari hasil pemeriksaan muatan, petugas mendapati sejumlah paket sabu yang disembunyikan di dalam 2 buah jerigen dalam tumpukan dus jeruk. Ketiga pelaku bertugas mengantar buah dari Sumatera menuju Jawa Tengah dan menyelundupkan sabu seberat 12 kg dari seorang bandar besar di Sumatera dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Polisi terus mengembangkan kasus guna memburu bandar besar lintas provinsi yang diduga kuat berada di Sumatera. Sementara ketiga pelaku dijerat hukuman penjara seumur hidup.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Tim Besar Polsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu, menggerbek rumah kontrakan tempat persembunyian komplotan spesialis pencuri blower outdoor AC. Total, 4 orang telah diringkus. Seorang pria berinisial AS, 30 tahun, dan 3 wanita berinisial SW, 39 tahun, Y, 40 tahun, dan YO, 29 tahun. Mereka telah beraksi di 23 lokasi berbeda di Kota Bengkulu dalam 1 bulan terakhir. Modusnya berpura-pura menjadi pemulung, menggunakan sepeda motor. Para pelaku mengincar rumah atau kantor yang kosong, lalu mengambil outdoor AC di luar bangunan dengan cara membongkarnya. Pencurian outdoor AC. Memang beberapa waktu yang lalu ada beberapa kasus pencari barang bekas, kemudian ada rumah kosong, kemudian di situ ada AC yang biasanya dipasang tidak terlalu tinggi. Kasusnya masih didalami tim Buser Polsek Kampung Melayu, Bengkulu. Disinyalir para pelaku terlibat tindak pencurian lainnya di Kota Bengkulu. Dari Bengkulu, Endra Duwirawan melaporkan. Pemirsa, seorang perwira menengah TNI di Makassar dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang ASN. Sementara itu oknum PNS nekat menyamar menjadi jaksa demi imbalan jutaan rupiah. Perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum TNI dan seorang ASN muncul ke publik saat seorang dokter melaporkan hubungan terlarang itu ke Polisi Militer Kodam Makassar. Laporan itu ditindaklanjuti hingga perwira menengah TNI tersebut dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi disiplin. Hasil penyidikan Auditorat Jenderal TNI menunjukkan ada unsur pelanggaran hukum yang memenuhi unsur delik asusila. Namun kuasa hukum pelapor menilai penyelesaian pidana di internal militer berjalan lambat dan belum dilimpahkan ke pengadilan militer. Kuasa hukum pelapor mendorong agar penegakan hukum di internal TNI dilakukan secara transparan untuk menjaga nama baik institusi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Inilah sosok jaksa gadungan yang menyamar saat diamankan oleh Kejari Oki Sumatera Selatan. Menggunakan atribut lengkap dinas kejaksaan yang dibelinya dari pasar, dirinya tertunduk lesu dan tak berkutik usai penyamarannya terbongkar. Dalam aksinya pelaku mengaku berasal dari Kejagung RI, bidang BIN, namun setelah dicek kebenarannya ternyata namanya tidak terdaftar. Diketahui pelaku merupakan seorang PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pelaku nekat menyamar menjadi jaksa gadungan lantaran mendapat imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk mendekati Kejari Oki Sumatera Selatan agar dapat menyelesaikan sebuah kasus. Catat bahwa yang bersangkutan merupakan oknum ASN dari Kabupaten Waikanan, kemudian beliau menyamar jadi seorang jaksa. Selanjutnya jaksa gadungan ini langsung diserahkan ke Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Oki Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.